Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali di kesempatan kali ini di kisah teladan. Dan seperti biasa nih pemirsa, kita akan menceritakan keteladanan dari orang-orang terdahulu. Dan hari ini di kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang kisah perjalanan hidup dari sosok wanita yang mendampingi Nabi SAW. Nggak hanya di dunia, melainkan cintanya kekal sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kalau kemarin-kemarin kita udah cerita tentang masalah istri Nabi, ada Zainab lah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada juga istri Nabi yang lainnya ya, Sophia dan lain sebagainya. Nah kali ini kita akan ceritakan salah satu istri yang luar biasa kalau saya katakan, wanita cerdas, wanita pinter, dan yang sangat luar biasanya ini beliau termasuk dari salah seorang putri dari sahabat yang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita akan menceritakan sosok wanita yang bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Nah, pemirsa, kalau kita bercerita tentang Hafsah ini pemirsa, itu ceritanya cukup panjang karena beliau ini ada termasuk ahli ilmu, ya. Beliau tidak termasuk orang yang buta huruf, jago. Artinya apa? Artinya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pun terus berjuang untuk mendakwahi Islam ini, ya. Sosok wanita yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja tak ceritain ya bagaimana kisah perjalanan hidup dari Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Nah, pemirsa, Hafsah ini menurut riwayat dilahirkan itu tahun 18 sebelum Hijriah. Nah, 18 tahun sebelum Hijriah Hafsah dilahirkan tepat pada saat itu Ka'bah sedang dibangun ya menurut riwayat. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hafsah ini pemirsa ya, itu adalah putri pertama dari Umar bin Al-Khattab. Nah, bahkan beliau ini usianya lebih tua dibandingkan dengan sosok sahabat yang terkenal lainnya seperti Abdullah bin Umar. Jadi Mbak Yue ya atau kakaknya ya dari Abdullah bin Umar nih Hafsah ini pemirsa. Nah, Hafsah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah pernah menikah dengan sosok ya laki-laki yang soleh. Masya Allah. Umar ini kalau nyari mantu nggak sembarangan memang pemirsa ya. Memang orang-orang baik ini carinya. Nah makanya ketika itu dinikahkanlah dengan seorang laki-laki yang bernama Hunais ya. Hunais bin Huzafah Sahmi. Nah Hunais ini ya termasuk seorang laki-laki yang soleh, makanya dia ikut hijrah ke Habasyah, hijrah pertama itu. Ya, hijrah pertama kita ketahui bahwasannya ada sekitar 12 orang sahabat ya dan 4 orang wanita. Nah, di antaranya yang berangkat itu adalah ya putri Nabi SAW yaitu istri dari Utsman bin Affan ikut hijrah ya, dan juga ini tadi Hunais bersama Hafsah ketika itu masih menjadi istri dari Hunais. Nah, hijrahlah mereka, Masya Allah. Dan cerita punya cerita pemirsa, akhirnya ketika mereka berapa tahun tinggal di Habasyah, akhirnya nyusul Rasulullah ke Madinah. Dan terjadilah peperangan yang pertama, yaitu Perang Badar. Wow. Perang Badar ini pemirsa, ya salah satu korban yang jatuh dari kaum muslimin adalah Hunais. Kebetulan Hunais itu meninggal dunia ya akibat terluka parah dari peristiwa Perang Badar. Hingga akhirnya ketika Hafsah menjadi seorang janda pemirsa, bapaknya puyeng nih pemirsa. Waduh, karena melihat keadaan putrinya ini yang sedikit memprihatinkan ya. Memprihatinkan banget gitu. Janda
ya gimana namanya janda itu kan nggak ada yang ngelindungi pemirsa. Makanya sedih sebenarnya itu orang para janda itu. Jadi Umar itu kebingungan. Waduh, siapa ini yang bisa menikahi anakku nih ya? Dicarilah orang-orang baik. Didatangilah Utsman bin Affan pemirsa. Ya, Utsman didatangi Umar bin Khattab. Man, kue mau nikah nggak man? Mau nikah lagi nggak man? Ini anakku nih man, si Hafsah kan dan janda nih man. Mau nggak sampai nikah sama si Hafsah? Utsman ketika itu memang ya apa ya? Masih mikir-mikir mau nikah lagi nggak ya? Mau nikah lagi nggak ya? Gimana ya? Nantilah tak kasih jawabannya lah. Mar. Jadi setelah itu ditunggu-tunggu jawabannya. Akhirnya memang beberapa hari kemudian Utsman pun mengatakan, mohon maaf Mas, aku lagi belum ada niat untuk nikah lagi kayaknya ini Mas. Menolak dengan secara halus nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ternyata sosok Utsman menolak ini. Aduh, gimana? Padahal Utsman adalah seorang laki-laki yang malaikat malu dengan Utsman. Jadi pemirsa, akhirnya Umar bin Khattab tilak-tilu bingungan siapa lagi ini wanita laki-laki soleh. Gak apa-apa lah si Hafsah nggak mesti jadi yang pertama. Ini memang pemirsa orang dulu ini. Penting nengok sosok laki-lakinya soleh. Bapaknya itu nggak mikir-mikir. Mau dia jadi istri pertama kayak, mau istri kedua kayak ketiga, keempat, no problem. Nggak ada masalah. Kayak gitu tuh pemirsa. Yang penting suaminya soleh. Utsman gagal. Ya, coba lagi Hafsah ditawarkan siapa lagi laki-laki soleh. Abu Bakar pemirsa. Didatangilah Abu Bakar oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum Abu, Waalaikumsalam. Wow, gitu. Cakap-cakap lah, ngomong-ngomong, ngobrol. Akhirnya masuk. Sampean mau nikah lagi enggak, Bu? Wah, ditanya mau nikah lagi. Tuh anakku Hafsah janda. Jarang-jarang pemirsa, ini sampean nih lah. Kalau punya teman yang soleh, rela nggak adik sampean dinikahkan sama temennya? Rela nggak anak sampean dinikahkan sama temennya itu? Bukan jadi yang pertama, jadi yang kesekian kali. Rela nggak? Kalau hidup zaman sekarang mikir-mikir. Contoh Umar bin Khattab pemirsa, nggak ada mikir-mikir. Yang penting soleh, itu prioritas utama. Kemudian apa jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika ditawari seorang Hafsah binti Umar bin Khattab? Insyaallah jangan kemana-mana karena setelah ini kita tahu jawaban dari Umar ataupun dari Abu Bakar As-Siddiq. Tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok ibunda kita, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Tadi pemirsa ceritanya adalah ketika Hafsah telah menjanda karena suaminya telah gugur di medan perang Badar ketika itu. Akhirnya sosok Umar sebagai walinya mencarikan pengganti sosok laki-laki yang soleh. Dia bingung siapa lah nih yang bisa membimbing Hafsah ini ya. Maka dicarilah. Nama pertama adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman ditawarin, akhirnya Utsman meminta tempo beberapa hari dan kemudian Utsman mundur untuk tidak melanjutkan perjodohan tersebut. Kemudian Umar pun beranjak menuju ke Abu Bakar. Abu Bakar ditawari, "Wahai Abu Bakar, maukah engkau menikah lagi? Nah, kali ini pada anakku yaitu Hafsah." Abu Bakar tidak menjawab pemirsa. Tidak menjawab. Ditawari anak pemirsa. Ya Allah. Aku enggak ada yang nawar-nawari kayak gitulah ya. Nah, pemirsa, apa jawaban Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar pemirsa tidak mengatakan sesuatu apapun, dia hanya diam. Dan Umar, ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasannya ini Abu Bakar ini menolak secara halus nih. Akhirnya Umar pergi dan tak lama kemudian pemirsa, ternyata keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menemui Umar bin Khattab. "Wahai Umar, aku ingin melamar putrimu Hafsah." Masya Allah.
Bapaknya pertama mikir nih pemirsa Umar ini mau dinikahkan sama siapa? Utsman nampaknya nggak siap. Abu Bakar nampaknya pun jawabannya sama. Ternyata Masya Allah, Allah memberikan laki-laki yang terbaik di dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung melamar Hafsah ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Makanya ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak lama kemudian datanglah Abu Bakar menjumpai Umar. Wahai Umar, bukan bermaksud hati aku menolak Hafsah, tapi karena aku tahu bahwasannya sebelum itu, sebelum kau datang kepadaku, Rasulullah itu sudah menyebutkan nama Hafsah. Aku tahu bahwasannya Rasulullah menginginkan Hafsah. Kalaulah Rasulullah tidak jadi untuk menikahi Hafsah, maka sungguhnya aku akan maju langsung untuk melamar Hafsah. Gimana pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Umar akhirnya mendapatkan mantu si super lah, Masya Allah. Laki-laki yang selama ini paling dicintai oleh umat Islam, laki-laki yang selama ini disayangi oleh Umar bin Khattab, sekarang menjadi menantunya. Masya Allah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, resmilah ketika itu, ya, akhirnya Hafsah binti Umar bin Khattab, ya, resmi menjadi seorang, salah satu dari ummahatul mukminin, salah satu dari ummul mukminin, ya, menjadi ibunya orang-orang yang beriman, ibunda Hafsah. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hafsah ini adalah seorang wanita yang cerdas, wanita yang pintar, ya, Masya Allah. Dan kalau dalam riwayat nih pemirsa, istri Nabi itu terbagi menjadi dua kubu, ya. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Ummu Salamah gitu. Nah, kita fokusnya pada kubunya Aisyah nih pemirsa. Kubunya Aisyah itu ada Aisyah, ada Hafsah, ya, ada Saudah, ya, itu ada kubunya Aisyah, dan juga Sophia. Nah, dan ini yang sering cekcok ini pemirsa, antara Hafsah, Aisyah, ya, dan Sophia ini sering banget cekcoknya. Nah, itulah memang kehidupan. Jadi walaupun di situ isinya orang-orang soleha semua, ya, walaupun suaminya adalah seorang nabi, jadi sampean jangan mikir, wow, itu pasti rumah tangganya adem ayem aja. Enggak pemirsa. Bahwasanya itu manusia, sifat kecemburuan itu pasti ada. Tapi bagaimana cara yang bijak dalam menangani rumah tangga, itulah contohnya Rasulullah. Itu. Jadi jangan beranggap nih buat para perempuan-perempuan nih, aku menginginkan suamiku kayak Rasulullah. Wow. Begitu juga dengan laki-laki, wah aku menginginkan banget nih istriku nih kayak Aisyah, istriku kayak Hafsah, istriku kayak ini itu. Ada masalah juga di situ di rumah tangga loh pemirsa. Jangan sampean pikir itu adem ayem terus, enggak. Buktinya, oke. Pertama, kasus Hafsah, cemburunya Hafsah terhadap Sophia. Ini cemburu. Memang Hafsah ini terus terang aja nih, cemburunya tinggi banget nih pemirsa. Ya. Saking cemburunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibilanglah Hafsah sama si Sophia. Dibilang apa? Oh, Sophia, dasar kue anak Yahudi. Oh, Sophia nangis, dibilang gitu sama Hafsah, dibilang anak Yahudi. Walaupun sebenarnya memang Sophia itu putri dari seorang Yahudi. Nah, nangis, nampak Rasulullah. Weh kok nangis Sophia? Aku bilang istri anak Yahudi. Sambil nangis-nangis lah si Sophia. Sama siapa yang bilang? Hafsah yang bilang. Oh langsung Rasulullah. Bukan ditempelengnya si Hafsah pemirsa. Ya, cuma bilang apa coba pemirsa? Wahai Sophia, katanya, tidaklah kau berbangga. Kau adalah seorang putri dari seorang nabi, keponakan dari seorang nabi, dan kau sekarang istri seorang nabi. Gitu pemirsa katanya. Karena Sophia ini keturunan dari Bani Israel pemirsa, ya, yaitu
dia masuk dari keturunan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu kan adalah saudara dari Nabi siapa? Nabi Musa. Dan sekarang dia menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Bukannya kau patut berbangga, wahai Sophia. Ya, wahai Hafsah, itakillah. Udah gitu aja pemirsa. Cuma wahai Hafsah, bertakwalah kamu pada Allah. Udah selesai perkara, gak ada lagi cekcok lagi. Jadi seorang suami itu memang dituntut untuk smart ketika memiliki istri banyak. Masalah pasti ada, jangan salah. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa kecemburuan dari istri-istri Nabi, terutama dari Hafsah. Hafsah ini pintar nih pemirsa. Nanti setelah ini tak ceritain lagi bagaimana kepintaran dari Hafsah itu ya pemirsa. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan tentang Ibunda Hafsah. Tadi kita ceritakan bahwasanya bagaimana kecemburuan dari Hafsah, pemirsa, ya. Nah, banyak lagi kecemburuan yang diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang kecemburuan istrinya. Persaingan ketat. Hafsah ini pintar, pemirsa. Pernah ya, suatu ketika itu kalau Nabi SAW itu selesai sholat asar ya, itu biasa Nabi itu keliling ke rumah istri-istrinya. Tapi yang paling agak lama berhentinya itu biasanya di rumahnya Hafsah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemirsa, istri-istri yang lain itu cemburu. Kok bisa nih Hafsah kok lebih lama di rumah Hafsah nih pas keliling nih. Ternyata pemirsa, di rumah Hafsah itu Hafsah pinter nih. Karena persaingan ketat nih, banyak persaingan. Jadi servisnya mantap. Nah, jadi Hafsah itu karena tahu Nabi suka minum madu, dikasihlah madu. Jadi Nabi agak lama di rumah Hafsah karena disuguhi madu terus. Karena Nabi suka sama madu. Jadi pemirsa, Aisyah ini kepalanya nih, datang nih Saudah. Nanti kalau Nabi datang ke rumahmu, bilang, mulut Rasulullah kok agak bau gitu. Kayak bau apa? Madu yang udah basi. Gitu. Nanti kalau dia mampir ke rumahku, kata si Aisyah, tak bilang gitu juga. Terus dibilang lagi ke istri yang lain, ke Sophia. Sophia, nanti kalau Nabi mampir ke rumah sampean, bilang, mulut Nabi bau madu yang udah basi. Oh iya. Kompak mereka untuk apa? Untuk ngalahin si Hafsah tadi. Akhirnya benar. Pas datang dibilang, mulut Nabi bau apa? Madu. Madu yang kayak udah basi. Jadi Nabi itu paling nggak bisa kalau dibilang bau. Makanya Nabi itu kalau kemana-mana bawa siwak. Pasti itu. Untuk membersihkan mulutnya. Gitu. Makanya ketika udah keliling, ke rumah Aisyah dibilang gitu. Ke rumah Saudah dibilang kayak gitu. Ke rumah Sophia juga dibilang kayak gitu. Akhirnya balik lagi ke rumah si Hafsah. Ditawari madu, Rasulullah nolak. Jadi nggak lama-lama ke rumah Hafsah. Jadi ya inilah pinternya Aisyah ini pemirsa. Akal-akalan. Pernah juga dibalas lagi pemirsa sama Hafsah. Jadi Nabi SAW itu kalau mau berangkat kemana-mana itu kan biasanya bawa istrinya. Itu di Qur'an pemirsa, diundi. Pas diundi keluarlah nama Aisyah sama Hafsah. Berangkatlah gitu. Tapi Hafsah tahu bahwasanya cinta Nabi sama Aisyah itu lebih besar. Tapi walaupun gitu, persaingan tetap secara sehat. Jadi Aisyah diajak diskusi. Wahai Aisyah. Jadi ini Hafsah tahu nih, bahwasannya Nabi biasanya kalau berangkat itu dia lebih banyak cerita ngobrol itu di untanya Aisyah. Kalau bareng sama Aisyah. Gitu. Jadi ditanya sama Hafsah. Ya, Aisyah, hari ini tukar onta yuk. Gue ngerasain ontaku. Aku ngerasain tungganganmu kayak mana? Ya Aisyah, mungkin ingin sekedar ngerasain tok ya kan. Ya boleh, monggo. Pindah pemirsa.
Begitu pindah, pas mau berangkat lagi melanjutkan perjalanan, habis istirahat, ternyata Rasulullah ke ontanya si Aisyah. Nggak tahu isinya siapa, Hafsah. Jadi Aisyah ngenteni, nungguin. Loh Rasulullah kok nggak kesini-sini, nggak ditungguin. Jalan akhirnya ontanya, akhirnya yang dapat adalah Hafsah. Pemirsa, Aisyah merana, walah dia kalah kali ini sama Hafsah. Sampai akhirnya udah sampai ke tempat peristirahatan, saking frustasinya si Aisyah, turun ke tempat tumbuhan apa itu ya, tumbuhan yang bau lah misalnya. Biasa jarang ada orang. Tapi karena nelongsonya gitu, akhirnya Aisyah turun di situ ya, sampai dia berdoa, ya Allah, nanti kalau ada ular atau kalajengking, ya Allah lindungilah aku jangan sempat kena sengatan mereka ya Allah. Gitu. Saking frustasinya dia tempat yang rumput-rumput yang bau itu, pemirsa. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kecerdasan dan kecemburuan, persaingan secara manusiawi ya, persaingan untuk mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Dan itu bisa didapatkan ketika antum punya istri lebih daripada 2 ya, atau lebih daripada 1, ada persaingan dia. Tapi ingat yang soleha ya. Nah, pemirsa, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah masalah persaingan antara Hafsah, Aisyah dan istri-istri yang lainnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu pemirsa, Hafsah ini pernah kena cerai sama Nabi SAW. Jadi begitu dengar nih ya bahwasannya Hafsah dicerai oleh Nabi SAW, Umar bin Khattab, waduh, ambil lumpur disiram ke kepalanya. Waduh, gawat nih, apa yang dibuat Hafsah nih. Didatangi sama paman-pamannya. Woi Hafsah, kamu dicerai sama Nabi SAW. Iya, aku ditalak 1, kata Hafsah. Bukan karena sesuatu ada aib yang tidak bisa aku ceritakan, kata Hafsah. Ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lama kemudian turunlah ayat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk merujuk kembali. Rasulullah diperintahkan untuk merujuk, yaitu ibunda Hafsah. Karena kenapa katanya? Dia adalah istrimu di dunia dan dia juga menjadi istrimu di surganya nanti. Maka rujuklah. Akhirnya dirujuk kembali Hafsah. Nah itu pemirsa. Jadi jangan sangka rumah tangga Nabi itu ya udah lurus ini. Tetap ada namanya persaingan dan lain sebagainya. Sampai buktinya Hafsah pernah dicerai oleh Nabi SAW walaupun akhirnya dirujuk kembali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah yang lainnya nih pemirsa ya, berkaitan tentang ibunda Hafsah. Di mana ketika itu Nabi SAW tidak menerima tamu. Ya. Umar mau masuk, nggak dikasih. Abu Bakar masuk, nggak dikasih. Sahabat lain mau masuk, nggak dikasih. Nabi sedang duduk dan berkelilingi dengan istri-istrinya. Akhirnya dipersilahkan masuk Umar sama Abu Bakar aja. Pas masuk, tengok gitu kan, itu ada istri-istri Nabi tuh, diantaranya ada Hafsah, ada Aisyah. Kemudian Umar nyeletuk, pemirsa. Umar nyeletuk. Wahai Rasulullah, istriku minta tambahan uang belanja Rasulullah, dan enggak kukasih Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Inilah Rasulullah tersenyum lebar sampai nampak gigi gerahamnya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Istri-istriku juga gitu, Mar, kata Rasulullah SAW. So, begitu pemirsa, begitu dengar ya Rasulullah mengatakan hal tersebut, bahwasanya istrinya minta uang tambahan, maka langsung naik pitam Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendatangi Aisyah, Umar mendatangi Hafsah. Bocah, kalian meminta kepada Rasulullah apa yang tidak dimiliki Rasulullah. Kalian memberatkan Rasulullah. Mau ditempeleng tuh bocah anaknya itu, pemirsa. Langsung dicegah oleh Rasul. Udah, biar aja. Maka ketika itu Rasul pun mengatakan, turunlah ayat bahwasannya peringatan untuk para istri-istri Nabi. Kalau kalian menginginkan dunia, maka akan Allah berikan kenikmatan dunia. Tapi mereka akan diceraikan oleh Nabi SAW dengan cara yang baik. Ya. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Bagaimana? Jangan kalian putuskan sebelum ya kalian berdiskusi dengan ayah-ayah kalian.
Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia mengatakan bahwasannya kalau masalah ini aku tidak perlu lagi berdiskusi dengan ayahku, karena sesungguhnya pasti aku memilih Allah dan Rasulnya. Akhirnya nggak jadi minta uang belanja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah ya menikah ataupun keluarganya kembali adem ayem lagi gara-gara perkara minta uang tambahan tadi. Sebenarnya masih banyak problem-problem rumah tangga Nabi SAW antara Nabi dengan Hafsah dan istri-istri yang lainnya, tapi waktu kita cukup hanya sampai di sini ya. Dan singkat kata memang Hafsah itu meninggal di tahun 45 Hijriah ya. Jadi sebelum meninggal juga ketika wafatnya Nabi SAW, Hafsah terus memberikan ilmu ya, karena Hafsah dia tidak buta huruf, dia bisa menulis ya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dia menyebarkan ilmu dan banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Hafsah. Pemirsa, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda mendapatkan keteladanan dari kisah Ibunda kita Hafsah binti Umar bin Khattab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.